Awal film kita diperlihatkan 8 orang sahabat yang berencana liburan ke Pulau Bunaken. 8 orang itu bernama Abel dan Alicia yang merupakan sepasang kekasih, lalu Nero, Radela, Dante, Tracy, Mario, dan yang terakhir adalah Meryl. Tapi sayang, saat dalam perjalanan, ayah Abel yang merupakan pemilik kapal tersebut menyuruh mereka putar arah dan kembali, karena kapal akan segera dipakai. Abel yang tak ingin mengecewakan teman-temannya pun kebingungan. Tapi untung saja Pak Komar yang merupakan pengemudi kapal mengarahkan agar mereka liburan ke pulau terdekat saja. Lalu mereka pun setuju dengan saran Pak Komar tersebut. Singkat cerita, Abel dan yang lainnya sampai di pulau itu. Kemudian mereka bertemu penjaga pulau yang bernama Pak Tandu. Karena si Abel ini sangat kaya raya, mereka pun dengan mudahnya menyewa pulau tersebut. Lantas Pak Tandu mengantar mereka ke penginapannya. Di akhir percakapan, Pak Tandu bercerita bahwa mereka boleh melakukan apa saja di pulau itu, kecuali mereka jangan pernah ke belakang pulau karena tempat itu sangatlah amat berbahaya. Hari pertama di pulau tersebut, mereka menghabiskan waktu dengan bermain-main, entah itu bermain bola sepak, bola semangka, ataupun bola-bola yang lainnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat mereka sedang memperhatikan sebingkai foto anak perempuan. Lalu si Mario mempertanyakan foto tersebut ke Lasar yang merupakan asistennya Pak Tandu. Si Lasar pun menjawab bahwa anak itu bernama Tania yang merupakan anak dari pemilik resort yang tenggelam di belakang pulau. Namun naas mayatnya tak pernah ditemukan. Saking syoknya hal itu juga sempat membuat ayah Tania mencoba bunuh diri. Esok pun tiba. Terlihat si Lasar setiap pagi mengantarkan sesajen ke makam di belakang pulau. Di sisi lain terlihat Abel, Dante, dan 4 lainnya bermain menggunakan jet ski. Lalu mereka pun sampai di pembatas belakang pulau. Tanpa menghiraukan peringatan Pak Tandu, Abel dan yang lainnya menerobos pembatas tersebut, terus bermain-main di sana. Sampai akhirnya si Meryl menemukan sebuah boneka, lalu ia mencoba mengambilnya. Tapi naas ia malah tenggelam. Untung saja si Dante berhasil menyelamatkan temannya tersebut. Sesaat akan kembali, tiba-tiba salah satu jet ski seperti menabrak sesuatu, sampai akhirnya jet ski tersebut tak bisa digunakan. Setelah itu, Pak Tandu mencoba melihat-lihat jet ski tersebut. Ternyata ada segumpal rambut di sana. Pak Tandu sontak kaget, lantas menanyakan apakah mereka ke belakang pulau. Lalu si Abel dan Nero tak mengakui kelakuan mereka tadi yang melanggar peraturan Pak Tandu. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Meryl sedang membersihkan boneka yang ia temukan tadi. Karena salah satu pitanya rusak, Meryl pun membuang pita tersebut. Scene berpindah ke Nero yang sedang BAB. Tiba-tiba, Bakeok ia melihat penampakan di sana, sampai membuatnya lari terbirit-birit. Setelah itu, saat mereka sedang makan malam, tiba-tiba terlihat sosok yang wajahnya diperban dan memakai kursi roda. Siapakah itu? Saya pun tidak tahu. Lanjut. Kembali ke Meryl yang sedang berada di kolam renang. Lalu ia melihat sesosok anak kecil yang tenggelam karena ingin mengambil sebuah boneka. Lantas ia pun mencoba menyelamatkannya. Tapi tiba-tiba ternyata anak itu hanyalah mimpi. Ia pun terbangun. Lalu ia merasakan sesosok kehadiran di belakangnya yang ternyata itu juga hanyalah mimpi. Jadi si Meryl ini mimpi di dalam mimpi seperti film-film horor yang lainnya. Saat benar-benar terbangun, ia melihat boneka yang tadi, pita yang benar-benar sudah ia buang ternyata sudah terpasang rapih. Ia pun sangat kaget sekaget-kagetnya. Scene berpindah ke Lasar yang seperti biasa mengantarkan sesajen ke belakang pulau. Tapi ia mencemooh kuburan tersebut hingga akhirnya sosok penunggu pulau menampakkan diri. Lalu hantu tersebut membunuh si Lasar. Setelah itu terlihat si Meryl mencoba membuang boneka yang menurutnya sangatlah janggal. Kemudian terlihat 8 orang sahabat itu sedang berenang. Karena mereka lapar, Abel dan yang lainnya memutuskan untuk kembali ke penginapan. Kecuali si Tesi, ia memutuskan untuk berenang sendirian. Karena Pak Tandu juga belum memanggil mereka untuk sarapan. Tak lama saat si Tracy sendirian, gangguan-gangguan aneh pun mulai muncul. Tiba-tiba ada sesosok yang menarik
si Tracy ke dasar laut hingga akhirnya ia pun tewas. Scene berpindah ke Pak Tandu yang sedang mencari-cari keberadaan asistennya. Lalu ia pun terkejut melihat Lasar yang sudah tak bernyawa di kuburan tua di belakang pulau. Setelah itu terlihat Abel dan yang lainnya keheranan karena tak ada apapun di meja makan. Lalu si Dante menyarankan agar ia saja yang akan memasak untuk makanan mereka. Masak-masak pun dimulai. Ia memasukkan sayuran, telur, semen, oli, hingga akhirnya sop cicak buntut pun dihidangkan. Kemudian mereka baru ngeh bahwa si Tracy gak balik-balik. Mereka pun mencoba mencarinya. Lalu Radela pun kaget karena ia melihat Tracy sudah menjadi mayat di hadapannya. Scene pun berpindah ke penginapan. Alangkah kagetnya si Meryl karena ia melihat boneka yang sudah ia buang kembali lagi ke kamarnya. Saat si Mario melihat boneka tersebut, ia seperti akan ingat sesuatu. Dan ternyata benar saja. Boneka itu sama seperti boneka yang berada di potok Tania. Kemudian Pak Tandu datang, lalu menyalahkan mereka karena mengusik ke belakang pulau, yang mengakibatkan kematian Lasar. Untuk memperbaiki kesalahan mereka, Mario dan Alicia pun memutuskan mengembalikan boneka tersebut ke belakang pulau. Lalu terlihat Nero dan yang lainnya sedang saling menyalahkan keadaan tersebut. Tapi tiba-tiba listrik pun padam. Abel dan Nero pun bertujuan untuk menyalakan kembali di ruang genset. Di sisi lain terlihat Pak Tandu sedang jampi-jampi di ruangannya. Tapi karena ilmu Pak Tandu belum upgrade premium, ia pun tewas dibunuh hantu penunggu pulau tersebut. Scene pun berpindah ke Mario dan Alicia yang sudah sampai di belakang pulau, tepatnya di sebuah kuburan tua. Mereka pun menaruh boneka tersebut di sana lalu kembali. Setelah kejadian itu, terlihat Abel dan Nero sudah sampai di ruang genset. Tapi tiba-tiba mereka terpisah dengan Abel terkunci di dalam ruangan tersebut. Lalu sosok penunggu pun muncul di hadapannya. Mendengar teriakan si Abel, si Nero pun langsung kabur sendirian. Karena listrik belum juga menyala, Mario dan Alicia pun masuk ke ruangan genset. Saat genset sudah hidup, alangkah kagetnya mereka melihat Abel sudah tewas dengan cara yang mengenaskan. Kemudian Mario memberitahukan kematian Abel ke teman-temannya. Dengan berbagai kejadian itu, mereka pun memutuskan untuk tidur bersama. Saat pagi menjelang, tiba-tiba si Meryl berjalan sendiri sambil menatap boneka yang seharusnya sudah tidak ada di sana. Dante yang melihat Meryl berjalan terus ke tengah laut pun mencoba menyelamatkannya. Tapi naas, si Meryl seperti hilang di telan lautan tersebut. Kemudian Dante dan yang lainnya menunggu kapal yang lewat di dermaga. Sayangnya dari pagi sampai sore tak ada satupun kapal yang terlihat. Karena melihat Radela sangat pucat yang menandakan bahwa ia sakit, mereka pun memutuskan kembali ke penginapan. Lalu Dante dan Nero akan mengambil jet ski bekas Mario di belakang pulau untuk mencari pertolongan. Scene pun berpindah ke penginapan. Karena melihat demam si Radela yang makin parah, Mario dan Alicia pun meninggalkannya sendirian untuk mencari obat. Tapi tiba-tiba sosok penunggu pun menghampiri Radela. Saat si Mario dan Alicia sampai di sana, mereka pun melihat sosok tersebut. Di sisi lain terlihat Dante dan Nero yang tengah berlari-lari karena diganggu sosok penunggu itu. Tapi naas, bagi si Nero ia harus tewas di pelariannya tersebut. Lalu terlihat Dante yang menemukan jet ski-nya, tapi sialnya jet ski itu kehabisan bahan bakar di tengah laut. Setelah itu berpindah ke Mario dan Alicia yang sedang dikejar-kejar hantu penunggu tadi. Lantas mereka pun sampai di jalan yang buntu. Tapi tiba-tiba datang bapak-bapak yang memakai kursi roda. Lalu mengira bahwa yang mengejar mereka adalah hantu dari Tania anaknya. Jadi si bapak-bapak ini adalah pemilik pulau tersebut yang diceritakan si Lasar, teman-teman. Lalu, saat bapak-bapak tersebut sedang memeluk anaknya, tiba-tiba hantu anaknya yang sebenarnya itu ada di belakang bapak tersebut. Jadi, siapa yang dipeluk bapak itu? Ya, itu adalah penunggu asli pulau tersebut yang menyebabkan Tania meninggal. Kemudian, bapak itu pun harus tewas dibunuhnya. Untung saja si Mario dan Alicia berhasil melarikan diri dengan memakai sekoci ke tengah laut. Lantas mereka melihat kapal yang kebetulan berdiam diri di sana. Lalu diikuti Dante yang ternyata ia berenang dengan selamat. Dan tidak ada yang namanya kebetulan, teman-teman. Tiba-tiba saat mereka membuka
pintu kapal, mereka melihat mayat pengemudinya dan juga hantu penunggu pulau di sana. Lalu film pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang menonton video saya sampai akhir. Bagi kalian yang mau merequest film bisa komen di bawah dan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like agar saya semangat membuat konten, karena subscriber saya hanya berjumlah puluhan orang. Aduh.